Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu. Kembali sore hari ini kami menjumpai Anda dalam dialog publik untuk edisi Selasa 5 Januari 2021. Dan saya sapa dulu pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan sehat, semangat dalam segenap aktivitasnya hingga kesempatan sore hari ini dan berjalan lancar. Kita jumpa selama 60 menit ke depan, di mana kita akan membahas tentu saja tema-tema teraktual dan mengundang narasumber-narasumber yang berkompetensi di bidangnya terkait tema tersebut. Kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat tema tentang membuka awal tahun dengan langkah persiapan percepatan kinerja. Kaitannya tentang bagaimana kemudian evaluasi dan pengawasan terkait keuangan, penggunaan keuangan daerah ataupun juga negara dan pembangunan nasional, terutama di wilayah Provinsi Bengkulu. Untuk membahas tema ini sudah hadir di studio kami Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Bapak Iskandar Novianto. Saya sapa Bapak Iskandar, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Awal tahun ini kegiatan atau tugas dari BPKP padat atau gimana ceritanya nih? Ya, kalau dari tugas ya memang kita harus padat ya. Harus selalu padat ya. Ya, situasi seperti ini memang kita harus bergerak cepat. Bergerak cepat. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Kita harus bisa mengantisipasi ya perubahan-perubahan yang begitu cepat. Nah, sebetulnya pengalaman ini pun juga sudah kita lalui di tahun 2020 kemarin ya. Begitu banyaknya peraturan-peraturan yang harus kita sikapi, perubahan-perubahan regulasi itu semua melatih kita semua sebetulnya. Harus sigap ya Pak? Ya, melatih kita semua untuk kecepatan. Itu kita katakan sebagai agile. Jadi kalau kami juga di pengawasan, auditor ya, begitu terjadi pandemi COVID-19, kita langsung bagaimana merubah pola di dalam hal audit ya, di dalam pengawasan kita berubah pola, kita katakan sebagai agile auditor. Jadi auditor yang tangkas, yang cepat melihat perubahan, lalu bagaimana strategi-strategi di dalam melakukan tugas-tugas tadi pengawasan dengan menyesuaikan kondisi lingkungan. Oke. Gitu. Jadi memang harus tanggap ya, dan cepat dalam mengikuti perubahan yang ada, apalagi masa pandemi, pengawasan tetap harus dilakukan begitu ya, agar kinerja juga tetap terjaga dengan baik, bahkan meningkat seperti itu. Nah, sebelum nanti kita akan membahas tentang membuka awal tahun dengan langkah percepatan kinerja, saya juga akan mengundang pemirsa untuk bergabung nanti secara interaktif di 0736215541, 0736215541 selama 60 menit ke depannya hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, kita kembali tentang kondisi pelaksanaan atau penggunaan ya Pak ya, penggunaan anggaran yang diawasi oleh teman-teman dari BPKP Provinsi Bengkulu. Sebelum kita membuka awal tahun baru seperti apa, saya mau tahu nih seperti apa sih evaluasinya terkait kondisi tersebut, hasil pengawasan dari BPKP terkait beberapa lembaga dan instansi yang masuk dalam ranah tugas atau tupoksi dari BPKP sendiri untuk diawasi. Ya, terima kasih Bu Yasi ya. Jadi BPKP ini kan untuk tugas fungsinya atau peran itu memang sesuai dengan Perpres 192 tahun 2014. Di mana tugas kami pada intinya bicara mengenai pengawasan. Ya. Nah, pengawasan yang dimaksud sekarang ini bukan seperti pengawasan zaman dulu ya, benar. watchdog gitu loh. Nah, itu bukan. Jadi sekarang ini pengawasan dia ada dua peran. Ada dua peran. Pertama peran assurance. Peran assurance itu yang memang biasa kita kenal. Misalnya audit ya, evaluasi, review, monitoring ya. Itu sifatnya assurance ya, suatu penjaminan. Nah, tapi yang lebih berat lagi kita tekankan sebetulnya di peran konsultansi ya, atau consulting activities. Jadi pengawasan kita ini di zaman sekarang ya, kita kan kita ingin berkelas dunia. Ya. Sehingga orientasi kita pun juga bagaimana perkembangan di negara-negara maju pengawasan itu seperti apa. Nah, kita juga berkiblat juga ke IIA, Institute of Internal Auditors. Nah, di sana peran dari pengawasan internal itu bicaranya dua, assurance activities dan consulting activities. Nah, consulting activities itulah yang kita kenal dengan pengawasan sifatnya preventif. Preventif misalnya kita membantu mengembangkan suatu sistem ya. Lalu bagaimana membangun early warning sistemnya, peringatan dini seperti whistleblowing ya, itu seperti itulah. Jadi pencegahan itu kita tekankan. Makanya kita APIP ya, BPKP, Inspektorat Provinsi, Kabupaten Kota, itu kita peran konsultansi ini menjadi penting. Artinya kita mengawal sejak dini. Jangan jadi sampai kemudian tidak menunggu suatu kesalahan itu terjadi, suatu penyimpangan itu terjadi, tapi sejak awal.
Jadi yang ingin saya sampaikan di sini buat teman-teman mitra dari pengawasan dalam hal ini kepala-kepala dinas, ya, OPD, kementerian lembaga, itu kita harapkan betul jangan alergi dengan pengawasan internal. Selama ini alergi? Dulu ya. Itu orang kalau udah bicara pengawasan itu udah males. Baik, Pak Iskandar, kita tahan dulu sebentar. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana sih hasil monitoringnya di 2021. Saya akan mengundang juga ke studio salah seorang narasumber kami, yakni Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Bapak Ismet Saputra. Silakan Bapak. Selamat sore, selamat datang di TVRI. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, padat ini sepertinya aktivitas kita. Baik dari BPKP maupun juga dari DJPB. Nah, tadi kita yang saya sampaikan ke pemirsa tadi, tema kita membuka awal tahun dengan langkah persiapan percepatan kinerja. Saya awali tadi pertanyaannya kepada Pak Iskandar, hasil monitoring pengawasan dari teman-teman terkait lembaga instansi yang menjadi objek pengawasan dari teman-teman BPKP seperti apa. Belum masuk ke poinnya, tetapi saya mau nyapa dulu dari Pak Ismet tentang ranah tugas sendiri. Kalau dikasih penilaian terkait mungkin penyerapan anggaran, yang hal-halnya berkaitan dengan DJPB untuk lembaga instansi yang ada di Bengkulu ini seperti apa Pak? Baik, bagus untuk 2020 kemarin. Jadi begini. Terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan monitoring dan evaluasi kita pelaksanaan APBN dan transfer ke daerah tahun 2020, memang kalau dibanding dengan tahun sebelumnya sebetulnya kalau secara keseluruhan dia hampir sama, persentasenya. Tetapi memang dari sisi alokasi di tahun 2020 ini kan mengalami banyak pengalihan ya Pak ya? Penurunan. Ya, itu baik belanja kementerian lembaga ataupun juga belanja transfer ke daerah ya, karena ada refocusing daripada belanja kabupaten kota untuk penanganan COVID. Baik. Jadi kalau secara nilainya ya cukup baik dibanding dengan tahun lalu ya sama. Tetapi hasil evaluasi kita memang ada beberapa hal nantinya yang perlu kita lakukan percepatan untuk tahun 2021. Percepatan untuk 2021? Ya. Jadi kalau dari pengamatan kita memang dari tahun 2018, 19 sampai dengan 2020 belanja untuk kementerian lembaga ini memang realisasinya 2 tahun sebelumnya bagus ya. Tahun ini agak menurun di belanja barang dan belanja modal. Di belanja barang dan belanja modal. Iya, kalau belanja pegawai dan belanja bantuan sosial lain itu realisasi semua. Memang belanja barang dan belanja modal di wilayah Bengkulu ini kemarin di akhir 2020 ini sekitar 78%, di bawah 80%. Tetapi realisasi secara belanja kementerian lembaga itu memang di 87%. Tapi kalau dimasukkan dengan transfer ke daerah itu dia di 91 lebih. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya berapa persen Pak? Tahun lalu itu dia realisasi itu secara keseluruhan ya termasuk transfer ke daerah itu 94%. Tahun ini 2020 itu 91%, itu keseluruhan belanja kementerian lembaga dan juga belanja transfer ke daerahnya. Jadi transfer ke daerah ini ada BOS, Dakwisik, dana desa. Jadi memang turun sedikit ya, jadi sekarang 91%. Pengaruh pandemi COVID-19. Betul. Sangat berpengaruh Pak ya? Iya. Oke, jadi seperti itu. Baik, nanti kita akan membuka lembaran baru seperti apa percepatan, kesiapan yang harus dilakukan, baik dari sisi teman-teman DJPB maupun juga dari BPKP. Sekali lagi saya mengundang pemirsa nanti untuk bergabung di 0736215541, temanya membuka awal tahun dengan langkah persiapan percepatan kinerja. Saya kembali ke Pak Iskandar, karena tadi kita belum masuk nih. Ini baru tadi bercerita tentang bagaimana kemudian ranah fungsi dan tugas. Nah, kalau kita masuk ke tadi skala prestasi ya, kalau yang disampaikan oleh Pak Ismet ada penurunan. Nah, kalau dari hasil pengawasan terkait kinerja dan sebagainya seperti apa Pak Iskandar? Ya. Ya memang 2020 ya, kita kan mengalami suatu hal yang luar biasa lah ya. Ya, sangat luar biasa. Kan. Jadi sejak bulan Maret, ya, April, Mei dan sebagainya itu kan regulasi bertubi-tubi ya mensikapi kondisi yang kita hadapi. Jadi terus tadi Pak Ismet juga sudah sampaikan kan, memang ada penurunan kinerja. Ya itu memang betul. Pasti gitu ya. ya. Itu kita pahami semua di situ dan juga memang secara nasional ya seperti itu. Nah, di Bengkulu juga demikian. Nah, namun yang ingin kita tekankan ya, sebetulnya
Ya tadi kalau kita bicara penurunan ya. Tapi yang perlu kita tekankan sebenarnya bagaimana manajemen risiko di dalam hal kita menghadapi berbagai permasalahan. Nah, jadi memang pada waktu 2020 sudah saya sampaikan sebetulnya pandemi COVID-19 ini sebagai suatu ujian bagi kita ya. Kemampuan kita bagaimana menjadi birokrat yang tangkas tadi, yang agile tadi saya katakan agile. Artinya perubahan yang begitu cepat ini menjadi ujian, mampu nggak kita? Fleksibilitas kita tuh diuji. Nah, pemerintah sebetulnya sudah memberikan suatu peluang ya, peluang. Jadi begitu terjadi pandemi COVID-19, pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Presiden bahkan mengarahkan agar ada 3 hal pokok yang harus kita hadapi. Pertama mengenai jaminan sosial masyarakat, artinya bagaimana masyarakat itu bisa kita amankan. Betul. Ya, karena itu kan mereka kan yang terdampak yang langsung luar biasa benar. Kan masyarakat. Itu harus kita tangani. Yang kedua tentu yang penting juga masalah kesehatan, penanganan kesehatan. Yang ketiga tentu pemulihan ekonomi. Sebagai dampak dari tadi masyarakat, kesehatan itu. Nah, 3 hal tadi kalau kita menggunakan proses anggaran sebagai yang reguler, yang biasa ya, yang regular activity itu nggak mungkin. Ya, makanya pemerintah mengarahkan lakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, masukkan ke belanja tak terduga. Itu suatu strategi yang luar biasa. Karena apa? Karena di belanja tak terduga fleksibilitas itu terjamin. Lalu LKPP ya lembaga yang mengatur mengenai regulasi untuk pengadaan barang dan jasa itu pun juga mengeluarkan berbagai regulasi kemudahan-kemudahan kan. Nah, artinya bahwa sudah dibuka tuh cara dibuka gitu. Terobosan terobosan birokrasi bagaimana kita mengatasi perubahan-perubahan lingkungan yang begitu cepat. Kita anggarkan dong, tentu kita anggarkan tuh. Berapa jaminan pengamanan sosial, berapa kesehatan, berapa pemulihan ekonomi. Lalu pengadaan barang dan jasa juga dipermudahkan dengan surat edaran dari LKPP kan. Nah, tapi di perjalanan tetap ya kita melihat ini ada kelambatan-kelambatan. Nah, bahkan kami pun gini, BPKP kan kita kan perlu data nih untuk bagaimana, karena tadi consulting activities, aktivitas konsultansi kalau kita nggak punya data, bahaya. Bagaimana kita memberikan konsultasi kalau kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, saya senangnya di Bengkulu ini adalah ya, koordinasi kami dengan Sesam Apip, wah itu luar biasa. Saya suka lah. Sesam Apip ya, inspektorat provinsi, kabupaten, kota. Itu juga karena dibantu teknologi informasi kan, sekarang ada WhatsApp dan sebagainya, kecepatan kita komunikasi kan bagus kan. Kita bentuk suatu forum di situ dan kita katakan kita perlu data yang cepat ya. Bagaimana penganggaran, bagaimana realisasi anggaran terkait dengan 3 fokus tadi. Nah, kita buat yang namanya MRRP ya. Monitoring, refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19. Kita bikin aplikasi, kita launching bareng-bareng. Pak dari pemerintah provinsi ya, Pak Sekda, dengan waktu itu PLT Kajati ya, Bu Tanti kan, bertiga kita launching bahwa kita sama-sama inspektur itu memasukkan data. Berapa anggaran, berapa realisasi, masukkan data di aplikasi tadi. Sehingga semua kita bisa baca. Ya, wartawan juga bisa baca, setiap saat kita bisa baca. Berapa anggaran, berapa realisasi. Nah, itu masuk kita. Dari sini kita bisa pantau terus. Kita pantau terus. Tapi persoalannya adalah begini persoalannya. Anggaran kalau kita bicara penyerapan dalam situasi yang berubah, yang cepat berubah, makanya saya katakan tadi kita harus agile, harus tangkat. Kita tidak hanya bicara menyerap anggaran yang cepat, tapi apakah anggaran tadi masih sesuai dengan perubahan lingkungan? Tepat gitu atau tidaknya penggunaan anggaran tadi? Nah, itulah gunanya belanja tak terduga. Dia bisa fleksibel kan? Jadi jangan terpatok begitu loh. Siap. Kita tahan dulu ya Pak ya. Nanti kita juga akan ngobrol dengan Pak Ismet. Kita terima dulu line phone. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Angga di Rawamakmur. Pak Angga di Rawamakmur, silahkan. Selamat sore Pak Iskandar, Pak Ismet. Langsung aja Pak, kalau saya lihat kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu ini sangat bagus Pak, cepat tanggap menerima laporan maupun permohonan audit dari APH maupun juga koordinasinya dengan inspektorat Pak. Nah, kalau dilihat dalam minggu pertama di 2021 ini kan di publik atau di beberapa sejumlah media itu sedang heboh-hebohnya Pak mengenai sidak Komisi 3
yang menemukan adanya kejanggalan dalam pembangunan peningkatan jalan di dalam Kota Bengkulu, ya, di mana pada saat sidak itu Dewan menemukan peningkatan jalan itu diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, di mana nantinya dari informasi yang diberikan oleh publik itu ditelaah atau dipelajari untuk ditindaklanjuti oleh BPKP. Apakah itu bisa Pak langsung masuk ke ranahnya BPKP, karena ini kan terkait dengan penggunaan anggaran negara yang notabene juga kabarnya juga informasinya pendanaan itu juga menggunakan juga pinjaman dari salah satu bank di Pulau Jawa. Itu aja Pak Iskandar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Angga di Rawa Makmur. Kita langsung jawab atau lanjut dulu yang tadi? Boleh. Boleh lah. Boleh. Kita langsung jawab ya Pak Angga di Rawa Makmur. Ini terkait kemudian sidak yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR ya, yang menemukan adanya kejanggalan peningkatan jalan di wilayah kota yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang dianggarkan gitu, yang ditetapkan, direncanakan. Nah ini bagaimana? Apakah ini statusnya bisa langsung ditindaklanjuti oleh BPKP atau seperti apa? Oke, Ya. seperti itu. Ya, terima kasih Bu Elsie, Pak Angga, terima kasih informasinya. Jadi untuk pengawasan begini, kita kan memang ada forum ya, forum APIP, ya, forum APIP, aparat pengawasan internal pemerintah. Iya. Ya. Nah, tadi terkait dengan jalan di kota misalnya kan. Nah itu sebetulnya yang peran utamanya Inspektorat Kabupaten Kota ya. Jadi Inspektorat Kabupaten Kota kita harapkan memang tadi proaktif ya. Jadi kita tidak hanya menunggu suatu masalah menjadi menjadi besar. Itu silahkan kami harapkan Inspektorat Kabupaten Kota masuk. Informasi dari mana aja kita pantau. Nanti untuk kalau peran BPKP ya kita harapkan sebetulnya sebagai quality assurance ya. Kita siap diminta bantuan untuk quality assurance dari segi standar audit sebetulnya. Jadi tugas pengawasan itu ada tanggung jawab pengawasan itu dua. Bukan kepada besar kecilnya temuan, tapi apakah dia melaksanakan standar audit. Dan yang kedua kode etik. Dua itu aja. Ukurannya jadi itu ya? Dua itu. Standar audit dan kode etik standar auditnya terpenuhi, kode etiknya dia lakukan semua, itu dia sudah dibebaskan dari tanggung jawab kalau temuan-temuan tadi seperti apa. Jadi bukan kepada besarnya. Nah ini yang kita harapkan. Inspektorat Kabupaten Kota proaktif nanti minta ke BPKP itu sifatnya quality assurance. Pelibatannya BPKP apakah permintaan dari inspektoratnya, dari Pemkot dalam hal ini gitu, atau dari masyarakat boleh langsung itu seperti apa gitu, pertanyaan dari Pak Angga. Ya. Tadi dari Pak Angga sebetulnya semua mesti kita lihat dulu pendanaannya dari mana kan, sumber dananya dari mana. Lalu kalau memang dari APBD, dari kota itu silakan inspektorat langsung dia masuk memang tugasnya. Apabila nanti memerlukan penjaminan kualitas dari kami juga siap. Banyak sih kemungkinan yang terjadi. Tadi apabila sampai ternyata ada indikasi tindak pidana korupsi dan sebagainya ya, itu juga bisa dengan APH. Jadi kalau BPKP itu sebetulnya kita tidak berharap semua itu ditumpukan ke BPKP, enggak. Kita lebih kepada bagaimana peran membantu penguatan dari APIP. Jadi memang tugas BPKP itu pembinaan juga di situ. Ya. Baik. Jadi mungkin ditelaah datanya dulu begitu ya, seperti apa, besaran kisahnya seperti apa begitu untuk dugaan kasus tersebut, baru kemudian ditindaklanjuti. Begitu Pak Angga dari Rawa Makmur. Ini saya mau tanya ke Pak Ismet, mungkin catatan-catatannya Bapak, item-item penurunan di mana aja sehingga menjadi evaluasi. Nanti kita akan bahas setelah jeda. Begitu juga dengan Pak Iskandar, tadi saya mau nanya seberapa efektif begitu ya metode consulting action-nya tadi ya. Baik, kita akan jeda sejenak untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI. Woi, di sana segalanya. Dak usah lah ngambil sampah tu. Lah tugas pemerintah kita bersihkan sampah tu. Woi sana, sampah di Bengkulu banyak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Dek. Betul tuh, Dek. Dia lah. Woi sana, kita nengok pengumuman tuh. Mato tuh dipakai. Mato
Weh sana, kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bersihkan sampah ko? Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Tema kita masih seputar membuka awal tahun dengan langkah persiapan percepatan kinerja baru 5 hari yang kelima di tahun ini. Tetapi yang namanya persiapan harus dilakukan sejak awal begitu ya, sehingga kemudian pelaksanaannya juga matang begitu, penyerapan anggaran juga baik, secara kinerja juga kita harapkan meningkat di tahun 2021 walaupun penuh tantangan karena kita masih menunggu vaksin hingga saat ini begitu ya. Baik, saya ke Pak Ismet Saputra tentang tadi yang saya tanyakan, ini kan tadi catatannya adalah penurunan, memang ada penurunan. Nah, barangkali kita sebagai masyarakat awam mungkin juga perlu gambaran seperti apa Pak terkait penyerapan anggaran terutama dari instansi-instansi yang kemudian menggunakan dana-dana pusat ya, terutama seperti itu Pak ya. Nah, ini seperti apa penurunannya di item seperti apa saja, kasuistiknya seperti apa yang hingga yang seraya menjadi catatan dan menjadi perbaikan di tahun 2021 ini, Pak Ismet. Silakan Baik. Pak. Jadi begini, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar itu sangat menarik tuh. Jadi para pejabat publik itu harusnya agile ya. Dia menghadapi situasi masa pandemi. Betul. Kenapa? Pandemi COVID ini kan belum pernah dialami oleh siapapun. Betul. Di negara manapun kita bersama-sama di seluruh dunia 200 lebih negara itu merasakan hal yang sama. Jadi memang kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu memang dinamis sekali. Jadi hari ini aturannya begini, setelah dijalankan itu ternyata kita lihat di negara lain yang mungkin tidak efektif, mungkin berubah lagi. Dampak dari hal ini sebetulnya kan harus kita yang di daerah adaptif itu, adaptif melihat situasi dan kondisi. Jadi memang kemarin di awal kita pandemi ini kan ada memang di sisi belanja kementerian lembaga dan juga transfer ke daerah, ini memang agak biasa ya, pengalaman dari tahun ke tahun itu kan lelang itu seharusnya lelang itu bisa dilakukan Desember. Januari jalan. Nah, ternyata di kita ada beberapa yang sampai dengan bulan Maret itu belum melakukan lelang untuk belanja-belanja modalnya. Nah, ini begitu terjadi pandemi Covid, mau tidak mau kan pemerintah begitu lihat sampai dengan Maret, 29 Maret itu tidak ada yang sudah lelang, ada yang belum ya di-cut. Ya udah kalian stop dulu karena uangnya kita alihkan untuk mengatasi pandemi Covid, kira-kira begitu. Nah, jadi ini yang membuat salah satu hal yang mempengaruhi ya Pak ya? Berpengaruh kepada kita terkait dengan pelaksanaan anggarannya. Yang kedua, situasi tadi banyak orang mungkin tidak memprediksi, ini kan sebetulnya sudah bisa dilihat begitu terjadi pandemi Covid di bulan Maret sampai Desember itu kan belum ada antivirusnya. Betul. Jadi sebetulnya semua kita yang memegang DIPA ini harusnya melihat nih, yang dulu kegiatannya mau sosialisasi, bimbingan teknis dan segala macam, harus melihat ini kapan bisa kan begitu. Kalau tidak bisa kita realokasi, kita realokasi ke kegiatan-kegiatan yang punya nilai tambah buat organisasinya atau unit kerjanya, sehingga anggaran tadi bisa dioptimalkan. Selain dia untuk memajukan entitas mereka masing-masing, tetapi juga berdampak kepada pemulihan ekonomi ini secara keseluruhan. Karena kalau kita cerita pemulihan ekonomi,
memang dua sisi, kesehatan masyarakat itu penting sekali. Penting sekali. Nah, itu yang Presiden bilang, kesehatan masyarakat itu adalah yang paling utama. Yang utama ya. Nah, tetapi ekonomi juga tidak bisa dilepaskan dari Benar, itu. benar. Kita mau batasi biar orang sehat tidak boleh beraktivitas, ternyata tetap banyak nggak negara tidak bisa. Beberapa negara coba lockdown, tapi buktinya apa? Pertumbuhan ekonomi mereka anjlok sampai minus 22%. Negara-negara maju sekalipun, termasuk tetangga kita Singapura. Akhirnya mereka buka lagi. Nah, termasuk Indonesia, begitu lihat negara lain seperti itu, kita sempat mau lockdown, tapi akhirnya namanya PSBB. Ada lagi PSBM, Untuk pembatasan sosial berskala mikro. Terus ada lagi new normal dan seterusnya lah. Artinya semua negara mencari pola tadi. Betul. Dampak dari ini kepada kita yang mengelola APBN, baik itu DIPA-nya kementerian lembaga ataupun transfer ke daerah, ini harus melihat situasi dan kondisi ini, bagaimana kita strategi belanja kita. Itu yang harus kita atur. Jadi lihat kembali DPA-nya, DIPA-nya atau DPA-nya, apa sih aktivitas yang bisa dilakukan sampai dengan Desember, apa yang tidak. Ternyata memang ada kebanyakan mungkin tidak melihat situasi dan peluang tadi ya. Artinya sebetulnya kan di balik musibah itu sebetulnya ada saja kesempatan, ada peluang lain ya. Artinya apa? Misalnya kita tidak bisa membelanjakan untuk satu hal karena pandemi Covid. Tetapi kita bisa realokasi untuk kegiatan lain yang mungkin keuntungannya yang selama ini nggak bisa kita lakukan, ini bisa kita lakukan. Gitu ya. Nah, tapi ini banyak yang gagal seperti itu, tidak, Pak, jadi di kita ini akhirnya apa? Jadi yang saya bilang, yang rendah yang mana penyerapannya? Kalau belanja pegawai 100% itu. Bantuan sosial 100%. Untuk belanja kementerian lembaga ya. Kemudian yang belanja di kementerian lembaga ini instansi pusat ataupun yang pengelola DIPA, yang rendah itu adalah di belanja barang dan belanja modal. Nah, ini tadi yang masalahnya tadi itu, begitu dia lihat mungkin belanja barang ini terutama kan yang kegiatannya rapat, perjalanan dinas. Sebetulnya begitu dilihat situasi dan kondisi seperti ini kan bisa direalokasi nih, dipindahin ke apakah ke belanja modal, habis itu dilakukan di awal, tapi karena semuanya menunggu, jangan-jangan nanti Desember bisa, jangan-jangan Oktober bisa. Masih menunggu-menunggu. Ternyata menunggu, akhirnya sudah waktunya mepet, nggak mungkin lagi mau direalokasi ke belanja modal. Karena apa? Kalau dia belanja modal, itu kan ada masa, kalau dia di atas 200, harus ada masa lelangnya, pengerjaannya, jangka waktu pengerjaannya. Nah, ini kan jadi terbentur. Akhirnya apa? Uang itu tidak terserap. Tidak terserap dengan baik. Tetapi yang untuk transfer ke daerah ini dibanding dengan tahun sebelumnya, ini kita masuk cukup bagus lah. Tahun lalu itu transfer ke daerah ini realisasi 56%. Tahun ini realisasi 98% untuk transfer ke daerah. Tetapi memang ini dibantu oleh beberapa daerah itu yang memang sampai dengan Maret itu dia sudah kontrak di beberapa kabupaten ya, sehingga begitu pandemi Covid dilakukan realokasi, mereka tetap jalan. Dan juga ada juga di kita di Kementerian Keuangan kita merelaksasi regulasi aturan seperti penyaluran dana desa, dak fisik, itu peraturannya kita simplifikasi, artinya uangnya kita masukkan dulu, laporan pelaksanaannya berikutnya begitu loh. Tapi memang dampaknya ke kita nanti. Betul. Kalau dulu kan tidak, begitu dia mau minta tahap berikutnya, masukin dulu laporan baru kemudian baru kita salurkan kan begitu. Kalau sekarang enggak, kita salurkan dulu uangnya, laporannya belakangan. Akhirnya apa? Begitu akhir tahun kita mintain laporan kan begitu. Ini yang butuh waktu dan energi juga. Jadi berdasarkan pengalaman tadi, memang ke depan tahun 2021 harus dilakukan percepatan. Kenapa? Ini kan banyak, kalau semua entitas baik itu APBD ataupun APBN bisa melihat ini Covid antivirus yang datang, ini Pak Iskandar kan berapa? 2000 lebih ya? 20.000. Sementara kalau kita lihat ini, prediksi untuk menyelesaikan 180 juta orang masyarakat Indonesia, itu kan butuh waktu, kalau nggak salah saya baca koran itu satu tahun lebih ya. Dan proses itu masih panjang. Masih panjang, artinya apa? Semua entitas harus melaksanakan kegiatan seperti tahun kemarin gitu loh. Jadi memang harus mengadopsi dengan baik begitu jangan berharap nanti bisa langsung cara-cara normal tadi. Oke. Ya, kita terima dulu di line telepon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Dini di Kebun Keling. Ibu Dini di Kebun Keling, silakan Ibu. Ini mau nanya sama Bapak Iskandar. Ini Pak, kan kita ada bantuan UMKM itu Pak, 2,4 juta. Nah, UMKM ini ada dengar dari tetangga katanya khusus satu orang itu menerima 1 kali. Tapi ternyata ada yang di Kebun Keling itu dapat 1 orang 2 kali, dan yang keduanya itu dapat di pinjaman PNPM. Yang pinjaman untuk masyarakat yang tiap minggu bayarnya. Nah, jadi mereka itu ada yang kayak marah, katanya kok bisa ini dapat lagi, padahal kemarin udah dapat UMKM, kok bisa itu dari banknya itu nggak diseleksi lagi. Nah, itu gimana Pak solusinya? Terima kasih Mbak. Pak. Baik.
Ya. Mbak Dini di Kebun Keling ya, benar ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi Pak yang tadi menarik. Saya mau nanya mana. Kita respon dulu yang Mbak Dini tadi, Pak Iskandar boleh? Iya, iya. Terima kasih Mbak Dini ya. Ini untuk BPUM ya, bantuan pemerintah untuk usaha mikro ya. Itu memang dari pusat ya. Tugas kita di daerah itu sebetulnya menyampaikan data. Menyampaikan Data mana masyarakat pengusaha ultra mikro. Ya, Artinya ultra mikro itu yang betul-betul kecil sekali lah ya, seperti tukang permen, tukang es krim yang seperti itu, yang dia memang diharapkan yang memang karena kecil tadi dia tidak punya pinjaman di bank dan sebagainya. Nah, untuk itu kami di BPKP kita membantu, sebenarnya kita sifatnya membantu teman-teman di di dinas ya, dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM ya, itu kita koordinasi terus sih sebetulnya ya. Namun ya kalau kita lihat memang yang menyampaikan data ke pusat itu ternyata ada juga yang langsung tidak semata-mata ditangani oleh dinas provinsi koperasi UMKM. Nah, mungkin yang seperti itu bisa aja lewat ya, tapi ini jadi perhatian kami nih, ya. Nanti kami koordinasikan lagi dengan Pak Erdiwan ya. Kami sebenarnya koordinasi cukup intens. Nah, tapi dapat berita tadi nih, ini menarik nih, kok bisa ada yang lolos ya, yang double tadi. Maksudnya nggak bisa terjadi. Karena apa? Karena kita selalu meng-cross check data sih sebetulnya. Bahkan kita cross check. Bahkan sebelum BPUM ya, kita udah cross check ya, mana penerima PKH, bantuan sosial tunai, bantuan sembako itu kita cross check. Nah, untuk BPUM pada waktu itu bahkan data dari Bengkulu waktu itu sangat kecil sebetulnya, sehingga waktu itu kita kumpul di BPKP kan, kita kumpul yang mengundang tentu Pak Sekda ya, Pak Sekda Provinsi, kita kumpul semua kepala dinas koperasi UMKM ya. Malah di situ kita memberikan arahan agar data itu proaktif, dicari gitu. Jangan hanya kita menunggu masyarakat kecil menyetorkan data, jangan dicari gitu kan. Nah, tadi ternyata di sini ada masukan tadi ada yang double ya, dia nerima 2. Nah, ini terima kasih, nanti kami koreksikan lagi lah ya. Jadi sebetulnya nggak boleh terjadi, dan ya mohon masyarakat kalau dapat 2 itu ya janganlah gitu kan ya. Kalau bisa dia laporkan, dia kembalikan. Oke, kalau untuk melaporkan kemana nih masyarakat? Ini kan kebetulan nih lagi on air nih gitu. Ya. Nah, ini langsung ke dinas. Ke dinas ya. Bapak Ibu semua tuh ke dinas koperasi UMKM setempat ya. Jadi tolong, jadi sebetulnya tuh nggak ada yang sulit loh. Kita selalu harus dipermudah. Karena ini bicara masyarakat kecil. Betul. Tidak boleh ada birokrasi yang susah gitu ya. Bahkan kita juga tekankan itu surat-surat yang jangan kita minta mereka punya surat izin. Mana ada pengusaha mikro punya izin gitu kan. Yang penting dia bisa dijamin bahwa dia memang pengusaha tadi. Ya cukuplah surat keterangan dari lurah dan juga jangan dibebani biaya gitu kan. Mentang-mentang perlu surat dari lurah diminta 100.000, 50.000, jangan gitu loh. Ini justru harus difasilitasi, harus dibantu. Apalagi gitu. Dalam kondisi seperti ini begitu ya Pak ya, serba kesusahan ya. Baik. Begitu untuk Mbak Dini, mungkin kalau memang ada kondisi-kondisi seperti ini, masyarakat mungkin secara aktif lah begitu memberikan informasi ke dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan modal pengembangan usaha tadi. Dan kalau ada hal-hal tadi ya terjadi hal seperti itu, lapor ke BPKP aja. Nanti kami langsung proaktif juga, kami koordinasikan dengan dinas terkait begitu. Karena banyak juga ada, misalnya begini, masyarakat kecil ya, dia sudah ke dinas bawa data nih ke dinas, terus ditolak gitu kan, udah tutup gitu. Itu ke BPKP. Saya bilang, nggak boleh nih, nggak boleh tutup. Saya bilang ini belum waktunya tutup kan, kita koordinasikan, buka akan terima. Ini kayak gitu, silakan aja dah nanti. Pokoknya kita ini saling melengkapi lah. Di mana ada celah-celah itu kita dukung supaya semuanya berhasil. Baik. Seperti itu Ibu Dini, kami masih menerima satu penelpon lagi saja. Waktu kita singkat sekali. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan membuka awal tahun ini, belum masuk kita nih. Baru Pak Ismet tadi. Mungkin sebelum ke Pak Ismet kembali, saya ke Pak Iskandar. Tadi pertanyaan saya yang juga belum saya sampaikan ulang ini terkait tadi seberapa efektif kemudian consulting action tadi penggunaannya oleh mitra kerja dalam pengawasan BPKP sendiri, Pak. Ya. Jadi begini, untuk consulting activities ya, kita memang tadi saya katakan kita perlu data. Sehingga kami apresiasi tentu kepada teman-teman APIP ya, yang koordinasi kami mudah, cepat gitu ya. Dimana kita membentuk suatu aplikasi untuk data tadi cepat kita dapatkan untuk kita olah bersama sebagai satu bahan masukan kita bersama. Itu kita lakukan, apalagi sekarang
Ya, memang teknologi informasi itu sudah suatu keharusan lah Baik. kita gunakan. Apalagi zaman, kita gunakan toh. seperti sekarang Nah, ini ya. artinya apa? Kita selalu orientasi ke sana sekarang. Sekarang kan kita katakan industri 4.0. 4.0. Kalau kita bicara sekarang manual-manual itu udah nggak Udah zaman. nggak zamannya lagi ya. Udah tidak sesuai lagi lah. Walaupun ada yang belum adaptif ya Pak ya. Masyarakat Pak. Nah, Baik. kami di BPKP bahkan bukan hanya tadi MRRT COVID-19 Oke. yang kita gunakan Provinsi Bengkulu, tapi kita juga kami sudah launching ya secara internal maupun yang eksternal itu dengan Pemprov APIP Inspektorat Provinsi, kita sudah connect gitu ya. Itu virtual office. Jadi ke depan kita ini kan apalagi COVID-19, kita untuk bertemu itu kan agak susah ya. Jadi kita harapkan pertukaran data itu udah pakai teknologi informasi aja, masuk data-data semua, kita langsung bisa bekerja di situ. Bahkan desa pun juga kita consulting activities, kita kembangkan aplikasi bahkan untuk desa. Sistem pengawasan keuangan desa Siskuas Kudes itu sudah pakai aplikasi. Karena desa sudah mampu kan dia pakai aplikasi juga. Pengawasannya juga begitu. Jadi itu suatu cara kita menghadapi dunia yang berubah ini ya. Nah, kuncinya nanti tentu kepada kita semua stakeholder. Kembali masalah manajemen risiko itu kita tekankan betul. Tolong manajemen risiko itu diperkuat. Nah, 2020 kemarin kita kan kita cek baseline indeks kita saat Provinsi Bengkulu. Itu terus terang untuk manajemen risikonya masih rendah. Masih rendah. Masih rendah saya katakan. Kalau kita bisa contohkan terkait mungkin proyek dan sebagainya sehingga lebih detail Pak seperti apa misalnya? Ya itu dia saya katakan. Jadi begitu kita masuk ke kegiatan, spesifik kegiatan ya, itu makin kelihatan manajemen risiko itu sangat penting. Sangat penting. Jadi begini, saya sampaikan begini. Anggaran bisa saja habis, bisa saja penyerapannya oke ya, tapi ternyata tuh kerjaannya tuh pertama tidak sesuai dengan kebutuhan, satu, ya kan. Kedua, kalaupun dia jadi barang itu 1 tahun 2 tahun mungkin jebol. Nah, hal yang seperti itu yang kita tidak harapkan. Artinya apa? Kita tidak boleh hanya sekedar percaya ya. Kami percaya nih sama kontraktor ini, dia sudah biasa kerja. Nggak bisa begitu. Tetap SOP itu harus dijalankan, SOP. Jadi masing-masing peran itu harus dicek betul. Kualitas betul ya, betonnya bagaimana. Baik. Kita tahan dulu itu salah satu kasusnya. Kita akan angkat dulu telepon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ai di Lingkar Barat. Ali. Ai di Lingkar Barat. Ai di Lingkar Barat. Silakan. Ini mau nanyanya sama Bapak yang DJPB Pak Ismet ya, Pak Ismet. tadi. Ya, Pak Ismet mau tanya saat pembuatan atau pengesahan perencanaan anggaran itu siapa aja Pak yang terlibat? Kemudian apakah masyarakat bisa memperoleh informasi itu mengenai anggaran yang di Kota Bengkulu? Terus di kabupaten juga bisa nggak? Terus satu lagi Mbak, boleh Mbak? Ya, boleh. Baik, boleh, silakan. Ya, ini kan dari DJPB-nya sendiri, kalau untuk perencanaannya itu ada nggak pelaporan setiap 3 bulan atau 6 bulan selama pengelolaan anggaran? Terus apakah laporan itu bisa diakses masyarakat? Itu aja Mbak. Baik, terima kasih. Cukup? Iya, Mbak Ai, cukup. ya. Mbak Ai di mana tadi? Lingkar Barat. Terima kasih. Ini pertanyaannya banyak, waktunya singkat sekali. Kita nanti ngebut aja ya Pak ya. Baik. Kita jawab pertanyaan, kemudian kita nanti bikin catatan lah bagaimana kemudian membuka awal tahun dengan langkah persiapan percepatan kerja baik dari DJPB maupun juga dari BPKP. Tapi tampaknya kita harus jeda dulu. Begitu teman-teman, kita jeda dulu sejenak untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Ingat, lakukan 6M untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari penyebaran COVID-19. M pertama, menggunakan salam syar'i. M kedua, menggunakan masker. M ketiga, mencuci tangan dengan sabun. M keempat, menjaga jarak. M kelima, menggunakan hand sanitizer. M keenam, mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah.
Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Pemirsa, kita langsung saja merespon pertanyaan dari Mbak Ai ya, tadi di Lingkar Barat. Ini suara masyarakat lah begitu ya Pak ya. Pertanyaannya terkait untuk perencanaan anggaran, taskupnya seperti apa, mungkin nanti mohon dijelaskan oleh Bapak juga nanti ranahnya seperti apa dan siapa yang kemudian terlibat. Secara konsepsi penganggaran tadi sama prosesnya. Jadi ada proses dari penyusunan dari satuan kerjanya, atau mungkin kabupaten kotanya, kebutuhannya apa. Nanti ada pembahasan dengan DPRD-nya. Kalau dia pemerintah pusat dengan DPR RI, kalau dia kabupaten kota ini dengan DPRD. Artinya DPRD tadi dan DPR RI itu mewakili representasi daripada masyarakat sebetulnya. Apa sih arah kebijakan pemerintah itu yang perlu dikoreksi oleh wakil-wakil masyarakat yang ada di DPR ataupun di DPRD. Sehingga begitu sudah disepakati, itulah namanya politik anggaran. Jadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang mewakili representasi daripada masyarakat, sehingga disahkanlah alokasi baik itu APBN ataupun APBD. Jadi sebetulnya sama. Tetapi di dalam tadi pertanyaannya masyarakat itu kalau ngusung di mana? Jadi dalam proses tadi sebetulnya kalau untuk dia dari daerah itu ada namanya di musrenbang. Kalau dana desa ada musrenbang des. Itu kan masyarakat bisa berpartisipasi langsung kebutuhannya apa? Gitu ya. Kebutuhannya apa diusulkan kalau dia tingkat desa atau mungkin tingkat kabupaten kota ada musrenbangnya kan begitu. Di situ ada nanti pemaparan, penyampaian, inilah yang mau dilakukan, bagaimana konsultasi publiknya, respon daripada masyarakat terhadap proyek yang akan dilakukan oleh pemerintah. Itu sebetulnya tahapan itu ada. Jadi pertanyaannya mau lihat di mana Pak? Sebetulnya hal ini kan bukan suatu rahasia ya, ini kan sebetulnya keterbukaan informasi publik. Ini kalau di kami yang APBN ini kita publish setiap 3 bulan itu kita press release itu. Belanja pemerintah itu berapa saja, per jenis belanjanya, sektor mana saja yang paling rendah, mana yang paling tinggi, satker apa saja, transfer ke daerah kabupaten mana saja, itu kita publish semua. Setiap 3 bulan kita press con, dan malah mungkin kalau dilihat di media itu mungkin setiap waktu itu ada progres-progres dari transfer ke daerah ataupun belanja kementerian lembaga. Ini kalau dana desa kan biasanya kalau di desa memang ada tuh, iya, dilihat dan tuh. Kalau dana desa itu di dalam Permendagri pun dalam Permendesnya malah dibikin banner besar itu. Gitu, bisa di dilihat, setiap dipantau. desa itu malah bisa 2 tempat, di tempat yang ramai atau di depan kantor desanya. Pendapatannya berapa, belanjanya apa saja, rinciannya apa saja. Nah, ini gitu masalah ini masyarakat kota ini seperti apa Pak kalau masyarakat kota? Iya, kalau kita di kota ini kan sebetulnya yang untuk APBN tadi setiap 3 bulan. Sebetulnya di pemerintah daerah pun bisa melakukan itu. Nah, ini yang harus kita bagus sebetulnya bagaimana setiap 3 bulan tuh ada press release terkait dengan capaian APBD ini kembali kepada pemerintah daerah masing-masing ya, untuk melakukan distribusi informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat teredukasi. Nah, seperti yang kita lakukan kalau di pemerintah pusat ini kan setiap 3 bulan, malah mungkin ada kita lakukan bukan hanya 3 bulan, mungkin di media pun kita publis berapa belanja pemerintah pusat, berapa transfer ke daerah, berapa dana desanya, berapa bantuan operasional sekolah, berapa sekolah yang sudah dapat, berapa yang sudah terrealisasi, mana yang belum merealisasikan, mana yang belum melaporkan, itu kita publis semua. Sebenarnya sudah sangat transparan. Pertanyaannya mungkin masyarakat yang aktif seperti Mbak Ai tadi ini mau lihatnya kemana? Apakah memang ada websitenya, ada pengumuman yang bisa? Ada. Jadi kalau kayak di belanja pemerintah pusat itu kan kalau di Kementerian Keuangan kita publish lah transfer ke daerah itu berapa sih? Harusnya di daerah juga bisa ya. Nanti kalau dia pengen Mbak Ai tadi pengen tahu ya. Mungkin nanti di masing-masing Pemdanya di bagian badan BPKAD ya, BPKAD. Berapa sih pendapatan, berapa belanja, kegiatan apa saja begitu loh. Dan kalau mau dipublish itu bisa saja, malah pemerintah pusat sendiri itu kita laporan keuangan pemerintah pusat itu kita publish tuh di koran media nasional itu, berapa halaman, berapa pendapatan, berapa belanja begitu loh. Khusus begitu ya, karena itu kan bukan suatu rahasia dan memang ada peran publik di situ untuk mengawasi bagaimana alokasi APBN APBD tadi bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, itu tadi pertanyaan dari Mbak Ai ya. Oke. Mudah-mudahan ini jadi masukan ya Pak ya untuk stakeholder mitra kerja kita terkait begitu, terutama di pemerintah daerah baik itu kota maupun juga kabupaten dan juga provinsi Bengkulu. Waktu kita tinggal 10 menit, saya ke Pak Iskandar lagi. Barangkali waktu yang singkat ini kita jadikan semacam catatan ya Pak, catatan sehingga menjadi pegangan ya, baik bagi teman-teman yang kemudian menjadi instansi yang menggerakkan dana-dana untuk publik ya, untuk kesejahteraan masyarakat terutama di Provinsi Bengkulu. Bapak. Terima kasih kalau dari kami dari BPKP ya. Catatan kita untuk persiapan awal tahun ya 2021 itu tentu kembali mengenai transparansi. Ya. Jadi transparansi itu akan membawa kita kepada tingkat kehati-hatian di dalam berakuntabilitas. Nah, untuk berakuntabilitas yang baik, tentu
manajemen risiko itu harus kita siapkan sejak awal, bahkan tadi sejak perencanaan, bahkan sejak musren. Nah tentu transparansi tadi kita bicara bagaimana data-data informasi yang kita persiapkan, kita lakukan, kita evaluasi itu dibuka ke publik. Nah BPKP kita akan terus ya kita kembangkan yang namanya tadi virtual office ya, yang sudah kita koneksikan memang ke APIP Inspektorat Provinsi baru ya, nanti kita kembangkan lagi ke Inspektorat Kabupaten Kota seluruh Provinsi Bengkulu, dan kedepannya akan kita buat juga jaringan dengan OPD-OPD terkait, sehingga nanti dari situ kita bisa pilih mana data-data yang bisa kita publish ke masyarakat itu untuk transparansi yang akan membawa kita kepada kehati-hatian di dalam berakuntabilitas tadi. Mungkin itu kita harapkan ke depan, artinya manajemen risiko itu menjadi acuan kita untuk kita bekerja mencapai tujuan dengan baik. Kalau saya bertanya lebih detail tentang manajemen risiko, ini lemahnya teman-teman di Bengkulu seperti apa Pak? Sehingga lebih aplikatif lagi bagi pengguna anggaran. Memang manajemen risiko kita bicara tentu kembali tadi kepada tujuan. Yang pertama tujuan itu harus firm, harus jelas dulu. Di dalam kita melakukan suatu manajemen, tujuan itu menjadi utama ya, bahwa kita firm dulu apa tujuan kita, baru kita bicara strategi bagaimana mencapai tadi, yang akhirnya kita bicara program, kita bicara kegiatan. Nah semua kegiatan, semua program yang kita laksanakan untuk mencapai tujuan itu pasti ada risiko kegagalan. Nah di sini yang saya lihat bahwa pada tahapan mulai dari persiapan, perencanaan sampai kepada pelaksanaan itu semua ada risiko kegagalan. Nah bagaimana kita membuat register risiko kegagalan tadi? Nah kalau kita sudah mampu membuat register risiko kegagalan, barulah kita bisa bicara mitigasi risiko. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk tujuan tadi bisa tercapai dengan baik, tidak ada kegagalan tadi. Contoh tadi saya sampaikan tadi yang sebetulnya kita ada suatu permasalahan yang sedang kita angkat juga. Kegagalan dalam hal misalnya kita membuat suatu bangunan, ternyata spesifikasi teknisnya tidak sesuai dan sebagainya. Nah, itu kan sebetulnya sudah siapkan dari awal. Bagaimana memitigasi risiko dari misalnya beton K225 ternyata yang dibangun itu K175 misalnya. Itu kan sudah ada mitigasi risikonya. Jadi secara lebih besar lagi juga semua aktivitas kita harus tahu apa risiko kegagalan, sehingga mitigasinya seperti apa sehingga tujuan tadi tercapai. Itu sih. Nanti kita bisa bicara lebih dalam lagi untuk manajemen risiko. Ada waktu lagi nanti kita akan bisa ngobrol lebih panjang lagi Pak ya. Siap. Nah tadi yang sampah terpotong dan belum kita sambung lagi ada terkait bagaimana kemudian mitra-mitra terkait bisa segera mengadopsi begitu ya cara-cara new normal agar kemudian tidak kaku dan alokasi anggaran ketika kondisi kita kemungkinan masih akan panjang seperti ini gitu ya Pak ya, karena prosesnya panjang untuk pemberian vaksin kepada masyarakat itu sendiri, sehingga mungkin kondisi ini masih akan tetap berlangsung, namun kita harus tetap seperti Pak bilang tadi tanggap dan cepat untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu gitu ya, terutama realokasi anggaran sehingga tujuan tetap bisa tercapai dengan baik. Kita lanjutkan. Baik, jadi begini, situasi pandemi COVID ini, jadi semua entitas baik itu pusat dan daerah yang ada di Bengkulu, kita harus bisa melihat situasi ini lebih komprehensif ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan virus itu baru 22.000, padahal penduduk kita 2 juta nih. Artinya belum semua masyarakat bisa. Kalau kita melihat dari situ, dari prediksi pemerintah pusat, itu butuh waktu 15 bulan untuk memvaksin seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita melihat kondisi tadi, bisa dibayangkan aktivitas kantor, entitas pemerintah pusat dan daerah itu lebih kurang masih akan seperti tahun 2020, masih ada pembatasan-pembatasan. Kenapa? Untuk menghindarkan gelombang kedua dari pandemi COVID. Ini artinya apa? Semua entitas harus melihat kembali DPA atau DIPA-nya masih layak nggak dilaksanakan seperti itu kegiatannya. Jadi makanya untuk percepatan tahun 2021 segera lihat DPA atau DIPA yang sudah diberikan oleh pemerintah kemarin, harusnya di Desember kita lelang untuk belanja modal, jadi Januari ini bisa jalan. Ini kita lihat kembali, kalau memang ada yang perlu direlokasi, kita relokasi. Jangan kita menunggu, nanti triwulan ketiga kayaknya bisa nih, triwulan keempat bisa nih. Jangan berharap seperti itu. Udah data-datanya sudah kelihatan kok. Virus itu baru datang berapa, dari negara lain berapa, dilakukan pemeriksaan butuh sekian bulan, divaksinkan ke masyarakat sekian. Artinya untuk beraktivitas normal itu masih akan menunggu tahun depan lah, tahun 2022. Makanya untuk percepatan tahun 2021, lihat segera di DIPA di awal ini, tetapkan pejabat perbendaharaannya,
kalau perlu digeser belanjanya yang tidak mungkin dilaksanakan pada tahun 2021 ini dengan situasi kondisi pandemi tadi ataupun di dalam situasi new normal, ya mungkin direalokasi buat yang lain di dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan alokasi transfer ke daerah, persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam pencairan segera kita siapkan, apakah perdesnya, perbuk, perwalkot yang dibutuhkan dari sekarang ini harusnya Desember kemarin. Kalau kita cerita di 8 Januari ini sebetulnya awal Januari ini sebetulnya agak tapi belum terlambat, tidak ada kata terlambat ya, daripada tidak dilakukan kan begitu. Harusnya Desember kemarin kita sudah benahi semua aturan-aturan tadi sehingga di awal Januari 2021 semua proyek pemerintah dan APBD itu bisa segera berjalan. Dan ini penting karena apa? Aktivitas yang tidak bisa dilakukan di masa pandemi berarti ada aktivitas lain yang bisa kita lakukan yang tujuannya sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berikutnya adalah terkait dengan bagaimana mensinergikan berbagai aktivitas ya. Jadi kalau kita mengharapkan hanya dari PAD, walau kita di kabupaten kota ini kan terbatas ya. Berarti kan sumber pendanaan kita itu pasti dari APBN ataupun APBD yang tadi PAD-nya terbatas. Nah, ini yang bisa yang bisa kita optimalkan di tahun 2021 ini, pembangunan tetap berjalan tapi dengan sumber pendanaan yang ada di internal kita atau bisa kita optimalkan bagi belanja-belanja kementerian lembaga. Kan belanja kementerian lembaga ada nih, bukan hanya APBD saja ya, yang bisa kita sinergikan antara pusat dan daerah itu sehingga pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Bengkulu ini bisa tetap berjalan atau mungkin terpenuhi walaupun situasi pandemi Covid ini. Dan ini memang tadi yang disampaikan oleh Pak Iskandar masalah mitigasi risiko ya. Ini yang perlu kita semua pengelola keuangan tidak bisnis as usual saja nih. Presiden berkali-kali bilang kita mari kerja extraordinary karena situasi dan kondisi ini adalah kondisi luar biasa. Artinya tidak leye-leye santai-santai begitu loh, nerima apa adanya. Ciptakan hal-hal baru, terobosan-terobosan di dalam pengelolaan keuangan atau pelaksanaan tugasnya yang bisa mempercepat proses pembangunan. Walaupun jadi Presiden udah bilang itu pokoknya kerjanya harus lebih keras daripada kerja di masa di luar pandemi. Kenapa? Kita banyak constraint-nya. Jadi harus not business as usual ya, ciptakan hal baru, terobosan-terobosan, jadi bekerja lebih keras lagi sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu ini dan pembangunan tetap berjalan dengan baik. Jadi dari sisi kami sih semua pengelola keuangan persyaratan terhadap pelaksanaan APBD itu segera lengkapi, harusnya di Desember kemarin tapi di Januari ini kita buru itu semua sehingga proyek bisa jalan di awal. Ingat virus itu kan antivirusnya kan Presiden umumkan kemarin, itu gratis Pak Iskandar kan, untuk 200 juta. Sementara pengesahan APBN kita itu kan di Agustus 2020. Belum dialokasikan uang buat beli 200 juta virus. Artinya apa? Ingat, kalau kita tidak segera laksanakan di awal, bisa jadi nanti akan ada penghematan. Baik. Ini harus diantisipasi. Kalau strateginya bagus bisa dilaksanakan. Resiko sejak dini begitu ya, Pak, terkait perencanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pembangunan di wilayah Provinsi Bengkulu. Terima kasih Pak Isma, terima kasih Pak Iskandar atas hadirnya hari ini. Semoga ini menjadi evaluasi bersama. Mudah-mudahan elemen-elemen terkait ini menyimak dan bisa menggunakan catatan-catatan tadi untuk melakukan kinerja dengan lebih baik lagi dan demi kemaslahatan Provinsi Bengkulu. Baik, saya Sina Farita mewakili kerabat kerja bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.